Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Mungkin kita langsung lanjut aja, sebelum diskusi kita lanjut ke topik yang kedua tentang ultrasound of fetal well-being and growth and Doppler examination of IUGR yang akan dibawakan oleh Dr. Anak Agung Gede Putra Wiratnyana, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Dr. Putra ini dari Rumah Sakit Sanglah, ya, dari Denpasar, jauh-jauh ke sini yang nanti jadi tuan rumah PIT fitomaternal berikutnya. Berikan aplaus dulu untuk Dr. Putra. Ya. Monggo Dokter, 20 menit. Selamat siang kepada semua peserta PIT Kedokteran Fitomaternal di Surabaya yang ke-21 tahun 2020 ini, kepada senior dan teman sejawat semua, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa mempresentasikan presentasi saya ini dengan judul, mohon maaf ini ada kendala teknis. Dengan judul Ultrasound of Fetal Well-being and Growth. Di sini termasuk fetal growth, fetal heart rate analysis, amniotic fluid index, biophysical profile, dan Doppler examination of IUGR. Tadi sudah dikatakan oleh moderator Dr. Manggala bahwa kemungkinan penyampaian presentasi ini ada sedikit tumpang tindih dengan presentasi yang disampaikan oleh pembicara yang sebelum-sebelumnya. Mungkin saya mengulang di sini. Seperti kita tahu, pertumbuhan janin di dalam rahim ini ada 3 fase. Ya, fase pertama yaitu fase initial phase. Nah, di sini terjadi hiperplasia pada sel pada 16 minggu pertama dari kehidupan janin tersebut. Nah, dia pertumbuhannya 5 gram per hari. Kemudian dilanjutkan dengan fase yang kedua, second phase. Ini terjadi hiperplasia dan hipertrofi daripada sel, pertumbuhannya 15 sampai 20 gram per hari. Kemudian fase yang ketiga, nah ini setelah umur kehamilan 32 minggu, di sini terjadi hipertrofi pada sel, pertumbuhannya 30 sampai 35 gram per hari. Nah, diagnosis IUGR yang masih kita gunakan sampai sekarang adalah yang dikeluarkan oleh Battaglia dan Lubchenco tahun 1967. Nah, di sini yang termasuk dengan small gestational age itu adalah bayi-bayi yang lahir di bawah 10 percentile pada usia kehamilan tersebut. Nah, di samping itu IUGR ini juga didefinisikan sebagai bayi-bayi yang tidak bisa mencapai pertumbuhan seharusnya pada umur kehamilan tersebut. Nah, sehingga yang kita lakukan adalah yang pertama adalah ini kita harus menentukan kalau ibu hamil ini datingnya gimana, bagus apa enggak, seperti yang dikatakan oleh pembicara sebelumnya. Kemudian yang kedua, setelah kita tentukan good dating apa tidak, nah dilanjutkan dengan pemeriksaan serial. Apa bedanya fetal growth dan birth weight? Nah, dari definisi yang sebelumnya berdasarkan Battaglia dan Lubchenco tersebut, nah kita mengatakan bayi ini normal dan abnormal itu cuma berdasarkan berat badan lahirnya saja. Kalau dia kurang dari 10 persentil itu abnormal. Nah, sedangkan bayi-bayi yang di atas 10 persentil, kalau dia tidak bisa mencapai pertumbuhan yang seharusnya pada saat umur kehamilan tersebut, itu sebenarnya juga disebut dengan IUGR. Nah, seperti juga pembicara sebelumnya, ini kita menentukan bayi ini IUGR apa enggak, ini tergantung dari customized chart-nya. Kita seharusnya mempunyai customized chart untuk orang Indonesia.
Nah ini yang sebelah sini adalah berdasarkan yang sebelah kiri ini adalah yang berdasarkan untuk orang Amerika. Ini yang di tengah adalah Intergrowth 21, ini belum established, yang itu adalah kurva Lubchenco. Nah di Intergrowth 21 memang ada ras Asia, ras Jepang ada, India ada, Pakistan ada. Nah kalau untuk orang Indonesia tidak ada. Nah ini contohnya kenapa kita harus mempunyai customized chart untuk ras orang Indonesia. Contohnya pada soal di Pakistan berat badan bayi 2.500 gram itu masih normal, sedangkan untuk orang Eropa itu sudah di bawah 10 percentile. Nah ini adalah alat USG yang kita pergunakan sehari-hari untuk melakukan pemeriksaan fetal well-being, dari yang paling tingkatan yang paling sederhana sampai yang canggih. Nah, USG yang tingkatannya paling sederhana, apakah kita bisa melakukan pemeriksaan fetal well-being? Jawabannya bisa, cuma sampai pemeriksaan yang mana kita bisa lakukan. Mungkin sampai pemeriksaan biophysical profile masih bisa kita lakukan. Seperti dijelaskan tadi, pemeriksaan USG yang kita pakai untuk menentukan pertumbuhan janin adalah pemeriksaan biometri ya. Ini adalah yang keempat pemeriksaan yang kita pakai. Dari keempat itu abdominal circumference yang mempunyai nilai prediktif yang signifikan terhadap IUGR. Terus kemudian, nah kalau kita ingin mempelajari lebih dalam sekali, pada tahun 1977, ini saya cari-cari tahun-tahun yang sebelumnya nggak ada, ini yang paling lama saya dapat, tahun 1977, Campbell dan Toms ini sudah mengatakan bahwa perbandingan antara HC dan AC itu bisa dipakai untuk menentukan jenis atau tipe IUGR ini yang symmetrical atau yang asymmetrical tipe 1 atau tipe 2. Apabila hasil dari HC per AC itu lebih dari 2 standar deviasi, itu nilainya abnormal. Nah, ini gampang kita lihat ya. Kalau kita punya USG, kita tinggal minta bantuan sama aplikannya untuk softwarenya supaya dimasukkan di reportnya sehingga bisa kita lihat. Nah, saya lanjutkan dengan fetal heart rate analysis. Ini adalah alat CTG yang kita gunakan sehari-hari. Yang ini adalah yang internal, ini adalah eksternal, yang paling ujung adalah yang computerized. Dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang saya baca yang dari dulu sampai sekarang ini hasilnya kurang lebih sama ya. Nah ini perbedaan antara yang healthy dan yang IUGR. Ini mempergunakan ANOVA test. Nah ternyata bayi-bayi yang kurang dari 32 minggu yang berbeda secara signifikan yang antara healthy dan IUGR itu adalah STV. STV itu adalah ini mempergunakan yang computerized CTG, short term variability dan delta. Delta itu adalah yang medium. Kemudian pada umur 32 sampai 36 minggu yang berbeda secara signifikan itu adalah STV, delta dan jumlah daripada deselerasi. Sedangkan yang terakhir pada di atas umur kehamilan 36 minggu yang berbeda itu hampir semuanya. Fetal heart rate-nya berbeda, interval index-nya berbeda, moving frekuensinya berbeda dan demikian juga jumlah dari deselerasi. Nah dari semua parameter itu STV atau short term variability ini indikator yang signifikan terhadap fetal homeostasis. Karena apa? Karena STV itu mencerminkan dari barorefleks, susunan saraf otonom dan susunan saraf pusat. Kalau mengenai denyut jantung janin, normalnya semakin bertambah umur kehamilan denyut jantung janin itu semakin berkurang. Ini mencerminkan kematangan dari fungsi parasimpatis. Sedangkan kalau pada IUGR ini berbeda. Pada yang late onset IUGR itu fetal heart rate-nya cenderung rendah. Sedangkan pada early IUGR itu fetal heart rate atau denyut jantung janinnya cenderung meningkat. Ini menandakan bahwa pada IUGR itu fungsi saraf simpatisnya lebih berperan daripada yang parasimpatis. Nah kita mesti ingat bahwa CTG itu mempunyai false positif sampai 60%. Kalau kita mendapatkan hasil CTG-nya
reaktif, nah itu kita bisa mengeksklud bahwa si bayi ini tidak mengalami fetal hipoksia. Sedangkan apabila kita mendapatkan hasil yang non reaktif, ini range-nya sangat lebar, dari bagus sampai jelek bisa. Saya teruskan dengan amniotic fluid index. Tadi sudah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya. Amniotic fluid index ini pertama kali dicetuskan oleh Phelan dan kawan-kawan pada tahun 1987. Nah, ini merupakan jumlah atau ketebalan air ketuban di 4 kuadran. Nah, ini yang normalnya nilainya 5 sampai 24. Kalau kurang dari 5 itu adalah oligohidramnion, di atas 24 adalah polyhidramnion. Nah, ada juga pemeriksaan SDP, single deepest pocket. Kapan kita memakai ini dan kapan kita memakai AFI? Di jurnal ini dikatakan bahwa AFI tersebut lebih superior pada kasus-kasus oligohidramnion, sedangkan AFI tersebut lebih superior pada kasus-kasus polyhidramnion. Di buku-buku dan jurnal-jurnal yang saya baca, ini juga ya hasilnya mirip-mirip lah, bahwa dikatakan pada pasien IUGR itu memang signifikan jumlah air ketubannya lebih, dalam hal ini amniotic fluid index, signifikan berbeda antara yang IUGR dan yang tidak. Rata-rata pada pasien IUGR itu 9,8, sedangkan pada pasien yang sehat tidak IUGR itu 12,1. Nah, kalau pemeriksaan CTG kita gabungkan dengan pemeriksaan amniotic fluid index, itu yang namanya modified biophysical profile. Nah, di sini ACOG tahun 2012 sudah mengatakan bahwa untuk pemeriksaan fetal well-being, modified dan biophysical profile yang dari Manning itu mempunyai nilai prediktif yang sama. Nah, ini biophysical profile dari Manning. Ini pertama kali dikemukakan pada tahun 1980. Ini nilai dan itu adalah interpretasinya. Nah, dari tahun 1980 ini sudah banyak penelitian-penelitian atau percobaan-percobaan yang dilakukan dengan biophysical profile ini. Nah, nilai yang normal itu adalah 8 sampai 10. Nah, yang abnormal itu 4 ke bawah. Nah, ini signifikan dengan terjadinya fetal hipoksia. Nah, jeleknya kalau nilainya 6, ini dikatakan poor predictor of abnormal outcome. Nah, dari sekian banyak percobaan yang dilakukan dari dulu sampai sekarang, nah itu tahun 2008 Cochrane Review mengatakan bahwa tidak cukup bukti bahwa biophysical profile ini pada kasus-kasus hamil yang berisiko tinggi. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Kaur dan kawan-kawan pada tahun 2008 bahwa biophysical profile ini nilai false positif dan negatifnya tinggi pada kasus-kasus bayi yang very preterm. Saya lanjutkan dengan pemeriksaan Doppler velocimetry, tadi sudah disinggung. Pemeriksaan Doppler velocimetry yang dilakukan untuk pemeriksaan fetal well-being itu ada arteri uterina, arteri umbilicalis, mid cerebral artery, ductus venosus, aorta isthmus, dan cerebroparietal ratio. Nah, ini pada Doppler arteri uterina kita tahu bahwa pada trimester pertama dan trimester kedua sampai umur kehamilan 24 minggu ini adanya notching. Ini normal adanya notching karena apa? Karena adanya low diastolic flow. Diastolic flow-nya masih rendah. Setelah umur 24 minggu, nah itu akan terjadi peningkatan dari diastolic flow-nya. Nah, resistensinya juga mulai menurun sehingga notching-nya berkurang pada umur kehamilan tersebut. Nah, ini ISWOG dari lama, dari tahun 1983 juga sudah mengatakan bahwa nah ini ada dilakukan penelitian ibu-ibu hamil dengan hipertensi yang tanpa notching dan dengan notching. Yang dengan notching itu kejadian IUGR-nya lebih besar. Nah, umbilical artery Doppler tadi juga sudah disinggung, ini dulunya dipakai sebagai single parameter, tapi ternyata ini sekarang tidak.
Nah, ini bisa dipakai untuk menentukan diagnostik dan prognostik untuk manajemen dari fetal growth restriction. Nah, ini sebaiknya ini harus dikombinasikan dengan pemeriksaan Doppler yang lain. Contohnya cerebroplacental ratio. Nah, ini sudah dikatakan tadi bahwa ini tidak lagi sebagai standalone standar. Ini harus dikombinasikan dengan pemeriksaan Doppler yang lain. Ini mid cerebral artery Doppler. Nah, ini mencerminkan keadaan dari otak janin. Nah, ini dikatakan bahwa peningkatan MCA, peningkatan nilai pulsatility index pada MCA, nah itu akan meningkatkan emergency cesarean section untuk fetal distress sebanyak 6 kali lebih besar. Nah, ini cerebroplacental ratio, ini adalah perbandingan nilai PI pada yang MCA dan umbilical artery. Nah, ini biasanya dia berpengaruh pada late onset IUGR. Nanti akan saya pada slide berikutnya akan saya tampilkan. Nah, untuk Doppler, untuk ductus venosus Doppler, nah untuk sekarang ini masih single parameter yang terbaik untuk menentukan efek jangka pendek, nah, terutama pada kasus-kasus early onset IUGR. Nah, di sini dikatakan pada 50% kasus abnormal DV ini sudah mendahului penurunan variabilitas pada CTG, dan dikatakan 90% kasus DV ini abnormal pada 2-3 hari sebelum biophysical profile-nya ini ada masalah. Kalau untuk aortaismus tadi juga dikatakan, nah ini ya memang ini berhubungan dengan peningkatan mortality dan terjadinya morbiditas pada susunan saraf pusat. Tapi ini di masa yang akan datang harus perlu penelitian yang lebih karena tidak cukup data untuk membuktikan. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau kita bandingkan pemeriksaan Doppler, biophysical profile dan CTG, ini adalah yang early vascular response, yang itu adalah late vascular response. Nah, kita lihat pada 2-6 minggu sebelum fetal death, nah ini sudah terjadi peningkatan resistensi sehingga gelombang N diastoliknya itu menurun pada umbilical artery Doppler. Sedangkan dia 2-6 minggu aja sudah bisa mengalami perubahan. Sedangkan pada biophysical profile dan CTG ini masih normal. Yang ini mohon maaf ini, ininya masih normal. Kemudian pada yang late vascular response 2-4 minggu itu pada umbilical artery itu sudah bisa terjadi absent and diastolic. Terus kemudian sudah terjadi brain sparing effect. Ininya end diastolic flow pada MCE-nya sudah meningkat. Terus gelombang A pada ductus venosus sudah mulai menurun. Tetapi pada biophysical profile dan CTG ini hasilnya masih normal. Nah, dia kapan dia ini setelah sebelum 1 minggu terjadinya fetal death baru nah kalau yang kita lihat Dopplernya itu sudah reverse, itu udah jelek sekali. Nah, 1 minggu sebelum fetal death baru terjadi abnormal biophysical profile dan CTG. Nah, ini kalau pada early onset. Nah, ini kalau pada late onset, saya bilang tadi bahwa cerebroplacental rasionya yang mengalami perubahan, bedanya dengan yang early onset. Nah, cerebroplacental rasionya yang sudah mengalami perubahan dari yang early vascular response-nya. Nah, terus kemudian sedangkan ini sama. Yang biophysical profile ya ini termasuk dari fetal breathing, amniotic fluid dan CTG ini 1 minggu, sedangkan kalau yang di sini dia masih normal. Mungkin itu kesimpulan saya tadi hampir sama juga dengan pembicara yang sebelumnya. Kalau kita menemukan kasus dengan bayi dengan berat badan lahir yang tidak sesuai, kita harus tentukan dulu ini
datingnya gimana, good dating apa tidak. Kemudian yang kedua, dilakukan serial pemeriksaan untuk mengetahui pertumbuhannya. Terus kemudian kalau mempunyai alat USG yang mungkin yang tidak ada Dopplernya, ini bisa dilakukan modified biophysical profile atau biophysical profile, cuma masalahnya dia mengalami kelainan sudah pada fase akhir itu. Nah, kalau bisa dilakukan Doppler examination, mungkin dengan tidak single pemeriksaan Doppler, mungkin dengan pemeriksaan Doppler yang lain. Mungkin itu. Terima kasih Dokter. Terima kasih peserta semua. Terima kasih Dokter Manggala. Ya, terima kasih Dokter Putra.